Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak sekalian. Hari ini sudah hadir di sini dengan penuh semangat. Ibu senang sekali. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, yaitu kita nanti akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, jadi untuk sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, anak-anak semua dalam keadaan baik ya. Semoga anak-anak semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu kita akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Nah baik anak-anak sekalian, sebelum Ibu menjelaskan apa itu konseling kelompok, sebelumnya apakah ada di antara Ananda yang berpendapat? Baik Ananda, silakan Ananda. Kalau menurut saya, konseling kelompok itu adalah konseling yang dilakukan secara berkelompok. Oke, baik. Terima kasih Ananda. Jadi, konseling kelompok itu konseling yang dilaksanakan secara berkelompok, gitu ya. Oke, baik. Di sini bisa dijabarkan bahwasannya konseling kelompok itu adalah kegiatan pemberian bantuan kepada sekelompok orang atau siswa untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Nah, apabila di dalam kegiatan bimbingan kelompok, topik yang dibahas adalah permasalahan yang sedang hangat-hangatnya, tapi di dalam kegiatan konseling kelompok ini adalah masalah pribadi dari Ananda semua yang akan dibahas secara bersama-sama di dalam kelompok ini. Lalu tujuannya apa, Bu? Oh baik, terima kasih Ananda. Jadi itu tadi pengertian dari konseling kelompok. Selanjutnya tujuan. Nah baik, tujuan dari konseling kelompok adalah memecahkan masalah secara bersama-sama supaya yang memiliki masalah menjadi sedikit lega dan merasa lebih ringan serta terbantu dalam memecahkan masalahnya. Oke, baik anak-anak sekalian, apabila masalah yang kita alami diselesaikan secara bersama-sama, bukannya itu akan lebih meringankan? Ya. Baik. Yang baik anak-anak sekalian, demikian untuk tujuan dari konseling kelompok. Nah, selanjutnya bagaimana Ananda? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Apa Ananda sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik Ananda sekalian, Ibu lanjutkan lagi ya. Selanjutnya, itu tadi kan tujuan dari konseling kelompok. Nah selanjutnya di dalam kegiatan konseling kelompok ini nanti Ananda semua silakan menyampaikan atau mengungkapkan masalah Ananda masing-masing. Dan nanti dipilih satu permasalahan yang akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, Ananda semua silahkan nanti mengungkapkan masalah Ananda masing-masing dan teman-teman yang lain memperhatikan dengan baik dan memberikan arahan-arahan menurut pemikiran atau pendapat dari masing-masing Ananda. Begitu ya, mengerti Ananda semua? Mengerti, Bu. Oke, baik Ananda sekalian. Dari cara pelaksanaan konseling kelompok, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Oke, baik.
Baik Ananda sekalian, selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini. Ananda semua harus mengerti ada beberapa azas yang harus Ananda pahami dan juga Ananda patuhi. Yaitu yang pertama adalah azas kerahasiaan. Kita semua ini adalah satu kesatuan yang berada di dalam kelompok ini. Jadi Ananda semua harus merahasiakan masalah yang akan Ananda ungkapkan ini, yaitu masalah-masalah yang akan Ananda ungkapkan di dalam kelompok ini jangan disampaikan atau dibocorkan kepada teman lain yang ada di luar kelompok ini. Seperti itu ya Ananda. Oke, baik. Yang selanjutnya itu adalah azas kenormatifan. Baik Ananda, yaitu ketika Ananda nanti mengungkapkan masalah, pendapat, ataupun mengungkapkan pertanyaan harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yaitu dalam menyampaikan jangan menyinggung. Yaitu jangan menyinggung suku, jangan menyinggung ras, dan juga lain-lainnya. Seperti itu ya Ananda. Apakah Ananda mengerti? Mengerti, Bu. Dan selanjutnya yaitu azas kegiatan, yaitu Ananda semua di dalam kegiatan konseling kelompok ini Ananda harus aktif. Ananda aktif ya. Ananda boleh menyampaikan pendapatnya Ananda, sudut pandangnya Ananda secara bebas. Ananda bisa menyampaikan di dalam kegiatan ini. Dan selanjutnya yaitu azas kesukarelaan, yaitu Ananda semua datang dengan sukarela kan hari ini? Iya, baik, alhamdulillah ya. Baik Ananda, demikianlah azas-azas dalam kegiatan konseling kelompok. Bagaimana Ananda? Apakah Ananda setuju? Setuju. Baik Ananda sekalian, selanjutnya baik supaya kita lebih dekat, bagaimana kita mengawali kembali dengan melakukan perkenalan diri. Ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke. Baik Ananda sekalian, mari dimulai dari Ananda. Ibu. Perkenalkan, nama saya Melisa Anggreni, biasa dipanggil Melisa. Perkenalkan, nama saya Putri Rindiani, biasa dipanggil Putri. Perkenalkan, nama saya Eldo Ferindra Putra, biasa dipanggil Eldo. Perkenalkan, nama saya Aditya Prisaliat, biasa dipanggil Aditya. Perkenalkan, nama saya Michael Ryan Pratama, biasa dipanggil Michael. Perkenalkan, nama saya Nita Putri, biasa dipanggil Nita. Perkenalkan, nama saya Niken Violana Latika, biasa dipanggil Niken. Baik, terima kasih Ananda. Ibu juga akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Revina Yuliana. Ananda bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Revina. Baik, Ananda sekalian, agar kita lebih kenal, lebih akrab dengan teman-teman kita dalam kelompok ini, kita menggunakan rangkaian nama, yaitu caranya dengan menyebutkan nama sendiri, lalu kemudian teman sebelah kiri, dan kemudian dilemparkan ke teman sebelah kanannya. Jadi seperti ini contohnya. Misalnya, nama saya Revina, teman sebelah kanan saya adalah. Oke, baik, seperti itu ya Nanda ya. Bisa kita mulai ya. Sama. Nama saya Revina, teman sebelah saya kanan saya adalah. Saya Niken, teman sebelah kiri saya Ibu Revina, teman sebelah kanan saya adalah. Saya Nita, teman sebelah kiri saya Bu Revina, Niken, dan teman sebelah kanan saya adalah. Saya adalah Michael dan teman sebelah kiri saya adalah Bu Revina, Niken, dan Nita, dan teman sebelah kanan saya adalah. Saya Aditya, teman sebelah kiri saya adalah Ibu Revina, Niken, Nita, Michael, dan teman sebelah kanan saya adalah. Saya Eldo, teman sebelah kiri saya Ibu Revina, Niken, Nita, Michael, dan Aditya, dan sebelah kanan saya adalah. Saya Dana Putri, teman sebelah kiri saya adalah Ibu Revina, Niken, Nita, Michael, Aditya, Eldo, dan teman sebelah kanan saya adalah. Saya Melisa, teman sebelah kiri saya adalah Ibu Revina, Niken, Nita,
Michael, Aditya, Eldo, Putri. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan rangkaian nama ya Ananda sekalian. Dari rangkaian nama tersebut, kira-kira yang paling pintar siapa Ananda? Melisa. Melisa ya. Mari kita beri aplaus untuk Melisa. Baik Ananda sekalian, kenapa Melisa yang paling pintar? Karena di antara kita semua yang ada dalam kelompok ini, yang paling banyak menghafal nama itu adalah Melisa. Seperti itu ya Ananda ya. Jadi kita sudah merasa lebih dekat lagi ya Ananda ya. Oke, baik Ananda sekalian, Ibu ingatkan kembali yaitu kita masih berpegang pada azas kerahasiaan, yaitu kita harus menjaga kerahasiaan apa-apa saja masalah yang akan kita bahas secara bersama-sama di dalam kegiatan konseling kelompok ini, yaitu kita tidak menyampaikan kepada teman-teman yang lain seperti ibu tidak akan menyampaikan kepada teman ibu dan juga kepada guru-guru yang lain. Demikian juga Ananda sekalian tidak menyampaikan kepada teman-teman di luar kelompok ini. Seperti itu ya. Oke, baik Ananda sekalian, silahkan Ananda semua mengungkapkan permasalahan-permasalahan dan kita akan pecahkan secara bersama-sama. Begitu, apakah Ananda semua sudah siap? Oke, baik. Alhamdulillah Ananda semua sudah siap ya untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Oke, baik Ananda sekalian, kita mulai dari teman kita yang sebelah kiri dulu untuk menyampaikan. Silakan Ananda Melisa. Saya itu jadi kurang fokus belajar karena sering kepikiran episode-episode yang belum tayang, Bu. Oh begitu, jadi Melisa ini kurang untuk konsentrasi belajar karena selalu teringat episode-episode film gitu ya. Film apa yang disukai oleh Melisa? Oh drama Korea, itu yang sedang apa sekarang ya. Oke, jadi susah untuk konsentrasi belajar karena ketika belajar itu sering teringat itu ya episode-episode yang belum ditonton seperti itu ya Melisa. Oke, baik Ananda selanjutnya. Saya tidak konsentrasi belajar karena saya sering main HP saat belajar. Begitu ya. Oke, jadi Ananda Putri lulusnya untuk belajar karena malas ya untuk belajar karena ketika belajar itu sering bermain HP. Jadi mau belajar, ada buku, ada HP, tetapi yang sering dipegangnya justru lebih tertarik ke HP-nya seperti itu ya, sehingga jadinya malas untuk belajar. Begitu ya. Oke, baik Ananda. Saya jadi malas belajar karena keseringan main game online, Bu. Kelamaan main game online jadinya waktu belajar itu kepotong, Bu. Jadi kalau mau belajar udah males gitu rasanya, Bu. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau Ananda Eldo, masalah yang dialaminya malas belajar karena lebih senang, lebih memilih, lebih asik rasanya bermain game seperti itu ya. Jadi kalau seandainya sampai main game belum selesai itu rasanya kayaknya terpotong begitu. Jadi maunya nanti dulu lah belajarnya sebentar lagi seperti itu ya. Jadi tahu-tahu waktunya sudah menghabiskan waktu lama untuk bermain game. Oke, baik Ananda selanjutnya. Kalau saya tidak fokus belajar karena tidak berani menyampaikan pendapat. Oke, begitu. Kalau Ananda Aditya susah untuk fokus dalam belajar karena tidak percaya diri ya, merasa kurang percaya diri ketika mau menyampaikan pendapat itu, maksudnya ketika melaksanakan belajar di sekolah, di kelas seperti itu ya. Jadi sebenarnya tahu tetapi tidak berani menyampaikan kepada ibu guru atau bapak gurunya seperti itu ya. Jadi itu menghambat untuk bisa lebih memahami dengan baik materi yang disampaikan gitu oleh gurunya atau bapak guru. Oke, baik Ananda selanjutnya. Kalau saya selalu malas belajar karena kedisiplinannya kurang. Contohnya saya itu selalu menunda-nunda setiap tugas yang diberikan oleh guru, jadinya malas belajar. Oh begitu ya. Jadi Michael ini
malas belajar karena lebih suka menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru, makanya ada PR itu nantilah, besok lah, tahu-tahu sudah hari untuk dinilai. Tugasnya seperti itu ya. Oke, baik, seperti itu. Jadi banyak tugas-tugas guru yang tidak terselesaikan dengan baik seperti itu. Oke, baik Ananda. Masalah saya pada saat pembelajaran, saya sering merasa lapar, jadi saya curi-curi kesempatan untuk makan dalam kelas. Oh, seperti itu. Jadi kalau di dalam kelas dia sedang belajar itu kadang mencari-cari kesempatan untuk bisa makan seperti itu ya. Oke, jadi dengan adanya seperti itu jadi susah ya untuk memahami dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada Ananda Anita ya. Jadi sering lapar begitu ya? Iya, Bu. Oh begitu. Baik Ananda, selanjutnya. Kalau saya kurang fokus belajar karena selalu memikirkan gerakan-gerakan yang ada di TikTok. Oh begitu. Jadi sering melihat apa TikTok gitu ya. Oh, jadi sering kepikiran, susah untuk fokus dalam belajar, konsentrasinya berkurang dalam mengikuti belajar, baik itu belajar di rumah ataupun di sekolah seperti itu ya, karena sering teringat gerakan-gerakan dari TikTok itu ya. Oke, baik Ananda sekalian. Jadi itu tadi ya dari keseluruhan masalah yang disampaikan oleh Ananda masing-masing. Dari keseluruhan masalah tadi, kira-kira masalah apa yang ingin kita pecahkan terlebih dahulu? Masalah Eldo. Oke, kompak ini ya. Oke, kira-kira kenapa masalah Eldo yang kita pilih untuk kita bahas terlebih dahulu? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Baik, Ananda Melisa. Kita memilih masalah Eldo karena masalah Eldo itu dapat mengganggu kesehatan. Oh begitu. Yang lainnya, bagaimana pendapat yang lain? Kenapa harus masalah Eldo yang kita bahas? Saya Bu, Oh baik, Ananda Michael silakan. lebih seru aja karena masalahnya Eldo itu Ya. banyak dialami oleh kita semua, baik dari anak-anak maupun yang tua, sering sekali untuk main game, jadinya untuk bisa produktif dalam kegiatan itu sangat lemah. Oh betul sekali, benar ya. Yang disampaikan oleh teman kita Melisa dan juga Michael bahwasanya masalah yang dialami oleh Eldo ini banyak juga dialami oleh teman-teman kita yang lain, orang lain, bahwasanya karena untuk kecanduan main game ya, larinya ya, itu tuh tidak hanya anak-anak sekolah saja, orang besar juga iya, orang dewasa juga iya ya, sehingga itu terutama untuk anak-anak seumur remaja seperti Ananda saat ini lah banyak yang mengalami lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game seperti itu ya Ananda ya. Oke, kalau begitu masalah yang akan kita bahas pertama kali yaitu masalah dari teman kita Eldo ya. Oke, baik, kalau begitu Ananda Eldo silakan Ananda Eldo ungkapkan kembali masalah yang sedang Ananda alami. Jadi masalah saya itu karena lebih keseringan main game itu jadinya waktu yang harus digunakan untuk belajar itu menjadi malas Bu. Karena bermain game itu biasanya kalau belum selesai nanggung gitu. Jadinya waktu yang harusnya buat belajar malah kepake buat main game Bu. Terima kasih ya Ananda Eldo. Baik Ananda yang lain, teman-teman yang lain, seperti itulah masalah yang dialami oleh teman kita Eldo. Baik teman-teman yang lain, bagaimana pendapat Ananda yang lain, teman-teman yang lain, silahkan Ananda sampaikan. Eldo, kamu kalau main bisa berapa jam? Biasanya 1 jam atau 2 jam gitu, tapi kalau masih nanggung gitu bisa sampai 3 jam. Kan kamu keseringan main game itu. Apakah mata kamu tidak sakit karena keseringan main game? Mungkin kalau sudah selesai baru terasa, waktu main itu nggak kerasa. Jadi seperti itu ya. Pokoknya masih merasa senang main game padahal sebenarnya sudah merasa agak sakit juga, matanya merasa perih juga sebenarnya, kelelahan seperti itu ya. Tetapi ketika sudah main game
sudah tidak begitu dirasakan kelelahan mata ketika sudah bermain game berjam-jam seperti itu ya. Oke. Kira-kira kalau kita bermain game terlalu lama itu bagus tidak untuk kesehatan kita? Tidak ya. Oke. Bagaimana teman yang lain, ada yang mau berpendapat lagi mungkin? Eldo, apakah orang tuamu itu tidak melarang kalau kamu mainnya 2 sampai 3 jam gitu? Biasanya melarang sih, biasanya selalu ngingetin buat belajar, jangan lupa belajar, jangan lupa makan, sholat. Tapi ya biasanya suka kelupaan. Eldo, apa kamu nggak dimarahin sama orang tua kamu kalau main HP itu? Ya dimarahin sih, tapi ya gimana ya, kalau udah kecanduan itu rasanya, kalau nggak main game sehari itu rasanya kayak gimana gitu. Baik, jadi seperti itu ya, Ananda Eldo ya. Jadi dari semua keseluruhan tadi, bahwasanya sebenarnya dari faktor luar diri Ananda Eldo itu tidak ada masalah sebenarnya ya. Dari orang tua Eldo sudah mengingatkan, yaitu sudah menasehati seperti itu ya, bahwasanya bermain gamenya itu dikurangi, jangan terlalu sering main game karena itu akan mengganggu konsentrasi belajar, prestasi belajar, dan juga mengganggu kesehatan seperti itu ya. Oke, dan juga dari dari semua keseluruhan tadi, bahwasanya bisa kita lihat sebenarnya permasalahan itu timbul dari dalam diri Ananda Eldo sendiri, begitu ya. Jadi memang dari dalam diri Eldo sendirilah yang kurang, motivasi dalam belajarnya juga kurang jadinya, karena sebenarnya kan menyesal itu memang di belakang ya terjadinya ya, nanti gitu ya. Nah, jadi begini, dari dalam diri Eldo inilah yang harusnya sepertinya dirubah untuk lebih baik lagi seperti itu ya. Kalau seandainya menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain game, apakah itu baik? Tidak ya. Nah, kalau saat sekarang ini kan yang dilakukan oleh teman kita Eldo ini, ketika belajar ada HP, lebih memilih mana, HP atau belajarnya? Beli HP. Lebih memilih HP ya, seperti itu ya. Jadi dengan demikian waktu untuk belajar itu justru malah dipakai untuk bermain game seperti itu. Nah, baik Ananda yang lain, teman-teman yang lain, dari permasalahan yang dialami oleh teman kita Eldo, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh teman kita Eldo? Ada yang mau berpendapat? Sebaiknya kamu itu kayak membuat jadwal gitu, membuat agenda jadwal kamu untuk belajar, terus game, main gitu. Jangan hanya game terus. Ya nanti saya akan coba buat jadwal supaya tepat waktu. Oke, baik. Teman yang lain, silakan pendapatnya. Atau mungkin kamu juga bisa membuat alarm di HP, jadi ketika alarm bunyi kamu bisa berhenti untuk bermain HP. Bisa juga kamu tuh meminta tolong kepada orang tua supaya mengingatkan antara waktu belajar dan waktu bermain game. Coba pas saat kamu belajar itu HP-nya titipkan ke orang tua. Terus ketika sudah selesai belajar atau masih ada waktu yang kosong, coba isi dengan kegiatan di luar rumah. Baik, teman sekali itu ya, ada beberapa arahan-arahan dari pendapat dari teman-teman yang lain ya, Ananda Eldo. Baik ya, Ananda sekalian. Jadi seperti itu ya, Eldo ya. Teman-teman Eldo menyampaikan tadi bahwasanya mungkin bisa dengan membuat jadwal pelajaran. Jadi dengan kita membuat jadwal pelajaran itu kan kita jadi tahu ya kapan waktunya bisa untuk istirahat, waktunya untuk belajar, waktunya untuk bermain, sehingga waktu kita itu tidak hanya habis untuk bermain saja, kan seperti itu ya. Terus bisa membuat alarm untuk pengingat seperti itu kan di dalam HP kita, sehingga kita ketika ada alarm berbunyi, oh iya ternyata waktu bermain saya sudah habis, saya akan lanjut dengan kegiatan yang lain, bisa mungkin belajar ataupun istirahat seperti itu ya Ananda ya.
Lalu selanjutnya bisa meminta tolong kepada orang tua, bisa beliau mengingatkan selalu, yaitu ketika belajar dan juga ketika waktu bermain, sehingga jadi tahu Eldo ya, maksudnya kapan saya harus belajar dan kapan saya harus bermain. Dan juga bisa dilakukan dengan ini, melakukan kegiatan-kegiatan positif ya, banyak menghabiskan waktu dengan kegiatan positif, seperti contohnya dengan tergabung kepada kegiatan-kegiatan ekskul, yaitu ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Bisa masuk ke pramuka, PR, rohis, paskibra, seperti itu ya. Jadi waktu untuk bermain game itu tuh bisa terlupakan gitu, karena kita banyak waktu kita habiskan untuk kegiatan positif seperti itu ya. Jadi demikian Ananda Eldo, arahan-arahan pendapat dari teman-teman Ananda yang lainnya. Oke, baik. Dari pendapat-pendapat teman-teman Ananda yang lain ini, kira-kira bagaimana rencana Eldo ke depannya? Apa yang akan Ananda Eldo lakukan? Seperti saran dari Viola tadi, saya akan membuat agenda untuk menetapkan kapan waktu belajar dan mulai mengurangi waktu bermain game sedikit demi sedikit supaya tidak kaget, dan banyak melakukan kegiatan di luar rumah. Mungkin saya nanti akan coba gabung ke ekskul di sekolah sini. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Eldo sudah menyadari bahwasannya memang yang bermasalah itu dari dalam diri Eldo, sehingga memang Eldo yang harus menumbuhkan motivasi begitu ya, niatnya gitu dari dalam dirinya, supaya untuk lebih bersemangat lagi seperti itu ya, lebih bersemangat lagi dalam belajar, supaya tidak malas lagi belajar seperti itu ya. Jadi bisa mengubah yang kemarin ini malas belajar karena keseringan main game. Nah, jadi untuk ke depan harus berusaha lebih semangat begitu ya nak ya. Semangat, niat dari dalam diri yang kuat. Jadi bisa lebih fokus untuk belajar, dan juga waktu untuk main game itu dipakai untuk kegiatan ekskul seperti itu, mungkin bisa dilakukan ya. Jadi seperti itu ya nak ya. Oke, baik ya Ananda Eldo. Jadi dari semua arahan yang disampaikan oleh teman Eldo itu sudah ini ya, mewakili semua ya dari apa rencana-rencana yang bisa dilakukan oleh Eldo, seperti itu ya. Baik Ananda, teman-teman yang lain, meskipun permasalahan ini mungkin belum dialami gitu ya, tidak dialami oleh teman-teman yang lain, tetapi hal ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Seperti baik Ananda sekalian, alhamdulillah kita sudah secara bersama-sama membahas panjang lebar permasalahan Eldo ya Ananda sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu juga ya sebelumnya. Jadi kita cukupkan sampai di sini kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Baik, tetapi sebelum Ibu coba Ananda ungkapkan dahulu kesimpulannya dari kegiatan konseling kelompok hari ini yang kita lakukan bersama-sama. Kira-kira siapa Ananda yang mau menyampaikan? Ya, baik Ananda Halita, silakan. Kesimpulannya adalah cara meningkatkan fokus belajar itu tergantung diri kita. Jadi yang harus dirubah itu diri kita, bukan orang lain. Baik, betul ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Melisa. Ya, bahwasanya yang bisa merubah itu adalah diri kita sendiri yang harus kita rubah untuk lebih bersemangat ya, seperti itu ya, untuk lebih bisa menanamkan niat yang kuat dalam melaksanakan kegiatan belajar. Kita yang bisa menentukan kapan mau belajar, kapan mau bermain, seperti itu, dan itu yang bisa menentukan dari dalam diri kita sendiri begitu ya. Memang harus dari dalam diri kita yang menanamkan niat, semangat begitu ya, yang kuat dari dalam diri kita, supaya motivasi belajar kita pun juga meningkat. Selanjutnya dari Ananda sekalian, ada yang mau menyampaikan
Kira-kira kesannya apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok yang kita laksanakan pada hari ini? Saya Oke, baik, Ananda Eldo, silahkan. Saya senang sekali dengan adanya kegiatan konseling kelompok ini, Bu, karena dapat membantu untuk menyelesaikan masalah. Biasanya masalah saya sendiri itu hanya diselesaikan saya sendiri, tidak ada orang lain yang membantu, Bu. Jadi dapat lebih luas lagi, Bu, pendapat. Jadi masalahnya lebih cepat terselesaikan juga, Bu. Benar sekali, bagus. Jadi seperti itu ya, Ananda Eldo. Baik, Ananda sekalian, bagus sekali ya. Berarti Ananda semua memiliki apresiasi positif ya dalam kegiatan konseling kelompok yang kita laksanakan pada hari ini. Seperti itu ya Ananda ya. Oke, kira-kira selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu, Oke, baik, Ananda Putri silakan. bagaimana ya Bu dengan permasalahan teman-teman yang lain? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi bagaimana dengan masalah teman-teman yang lain seperti itu ya? Baik Ananda sekalian, karena hari ini dibatasi oleh waktu, jadi kita adakan lagi kegiatan konseling kelompok ini di hari yang lain. Mungkin ada yang mau berpendapat? Oke, baik. Ananda Aditya, silakan. Bagaimana kita melanjutkan kegiatan ini di minggu depan dalam jam dan tempat yang sama? Oke, baik. Jadi kita agendakan minggu depan ini. Baik, Ananda sekalian. Jadi kita agendakan pada minggu depan di jam yang sama, pada tempat yang sama, begitu ya. Oke, baik. Bagaimana teman-teman yang lain? Semuanya sudah setuju? Setuju. Oke, baik. Kalau begitu, hari ini Eldo sudah menemukan pemecahan dari masalah yang Eldo alami, begitu ya. Dan teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya kegiatan pada hari ini ya. Oke, dan bermanfaat juga untuk kehidupan kita selanjutnya seperti itu ya Nanda ya. Oke, baik Ananda sekalian, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada hari ini ya. Baik Ananda sekalian, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, baik, mari kita mulai berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, baik Ananda sekalian, kita semua akan bertemu kembali pada minggu depan ya. Oke, baik Ananda sekalian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.